البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 40. Qala al-mu'allifu wafaqahullahu ta'ala al-hadisus sadis azimu manqabati sahibil Qur'an yastahiqul ghibtah. Hadis yang ke-6, agungnya kedudukan ahli Quran itu berhak untuk diirikan, yaitu orang menjadi iri. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihi haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala haddatsani Salim ibn Abdullah an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, hadis Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la hasada illa ala snatain. Bismillahirrahmanirrahim. Rajulin atahullahul kitab, tidak boleh ada keirian. Di sini hasad nanti akan dijelaskan oleh para ulama, maksudnya bukan betul-betul dengki, tapi ghibtah, yaitu iri. Tidak boleh ada keirian kecuali terhadap dua jenis manusia. Yang pertama, orang yang Allah beri kitab, waqama bihi ana al-lail, dan dia berdiri dengan membawa kitab itu, yaitu melaksanakannya, membacanya ana al-lail, di waktu-waktu malam. Mungkin apa? Ketika sebelum tidur baca ayat kursi. Demikian pula nanti waktu qiyamul lail membaca ayat-ayat yang dimudahkan, dan seterusnya. Demikian pula mungkin apa? Setelah maghrib ada kesempatan membaca Al-Quran. Demikian pula di dalam sholat maghrib, sholat isya, sholat sunnahnya. Intinya waktu-waktu malam itu diisi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Wa rajulin atahullahu malan a'tahullahu malan. Yang kedua, orang yang Allah beri harta, fahuwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wan nahar, lalu dia menyedekahkan harta itu di waktu-waktu malam dan siang. Baik. Saking tingginya kemuliaan mereka dan saking besarnya pahala mereka di sisi Allah, sehingga layak untuk diirikan. Allah Ta'ala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam pahala-pahala surga itulah hendaknya orang-orang berlomba-lomba, bersaing. Ini menunjukkan pahalanya besar sekali untuk ahli Quran, pahalanya besar sekali untuk ahli sedekah. Kita baca catatan kakinya. Qala mu'allif wafaqahullah al-hadis akhrajahu aidan Muslim rahimahullah fi sahihi. Faqala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa Zuhair ibn Harb. Kulluhum, ketiga gurunya ini meriwayatkan an Ibnu Uyainah. Qala Zuhair haddatsana Sufyan ibn Uyainah qala haddatsana Zuhri bih. Zuhri dari Salim ibnu Abdullah dari Abdullah bin Umar. Maksudnya dan seterusnya. Iya, dan seterusnya dengan sanad yang sebelumnya. Baik, ini untuk meringkas. Istilahnya sanadnya sama dengan yang di atas. Setelah Az-Zuhri sama. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah. Baik. Hadis ini intinya jelas, saking besarnya pahala orang yang rajin membaca Quran, demikian pula orang yang rajin bersedekah, maka mereka layak untuk diirikan. Nah, sekalian sebagai faedah di sini, karena hadisnya membicarakan masalah hasad, Imam Nawawi mengatakan lafadznya hasad, tetapi para ulama mengatakan maksudnya adalah ghibtah, yaitu iri. Tidak ingin orang lain kehilangan nikmat tadi, tapi kita ingin mendapatkan nikmat yang seperti itu pula.
Baik, nah, sebagai faedah kita membahas masalah kedengkian. Bagaimana cara mengobati kedengkian? Qala Ibnul Jauzi rahimahullah, ailajul hasad taratan birridha bil qada. Obat kedengkian, yaitu kalau kita mengalami merasa dengki pada seseorang, kita bukan orang maksum, kita manusia biasa. Cara mengobatinya bagaimana? Terkadang merasa ridho dengan takdir, ini pembagian dari Allah. Tak ada gunanya juga kita marah-marah. Allah yang mengatur, Allah membagi dia rezeki itu atau hafalan itu dan sebagainya. Yang tak perlu kita dengki, itu takdir Allah. Wa taratan bizuhdi fid dunya. Terkadang pengobatannya adalah dengan zuhud di dalam masalah dunia. Iya, tak perlu kita iri dengan banyaknya harta orang lain. Cepat atau lambat harta itu akan diambil lagi oleh pemiliknya yang sebenar. Dan juga semakin banyak harta, semakin banyak tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Fitnahnya di dunia juga besar dan seterusnya. Baik, istilahnya kita menghibur diri dengan beberapa sudut pandang. Wa taratan bin nadhari fi ma yata'allaqu bitilkan ni'am. Dan terkadang caranya adalah kita merenungkan perkara-perkara yang terkait dengan nikmat-nikmat tadi. Kalau orang mendapatkan nikmat banyak, kita renungkan mereka mendapatkan nikmat, tetapi apa? Ada perkara yang terkait dengan itu. Min humumid dunia, dia akan sibuk dengan dunia. Ya, kalau keretanya 10, sibuk bayar rotek lah, sibuk untuk membaiki kereta, sibuk untuk ini itu. Demikian pula kalau rumahnya banyak, demikian pula kalau kebunnya banyak, menjaganya banyak, perlu tukang kebun banyak, biaya banyak sekali. Demikian pula mungkin malam susah untuk tidur karena pening, jangan-jangan pencuri datang, akhirnya sibuk untuk memelihara apa itu anjing penjaga atau para penjaga atau sibuk dengan alat-alat apa elektronik, ya CCTV, akhirnya sibuk sekali. Wa hisabil akhirah, pemeriksaan di akhirat juga banyak sekali. Orang fakir akan masuk surga setengah hari lebih cepat daripada orang kaya. Setengah hari kata Nabi adalah 500 tahun, jaraknya Masya Allah. Nah, yang di padang mahsyar masih mengurusi banyak tanggung jawab dia. Nah, kita menghibur dengan itu, menghibur diri. Fayatasalla bidzalik, maka dia terhibur dengan itu. Wala ya'malu bimuqtadha ma fin nafsi aslan, dan tidak mengamalkan apa yang dituntut di dalam jiwanya sama sekali. Jelas jiwa kita tak akan pernah puas. Yang punya basikal ingin punya motorsikal, yang punya motorsikal ingin punya kereta, yang punya kereta pun sudah ada kancil ingin Jaguar, sudah ada Jaguar ingin Panther atau apa saja. Nanti ingin kapal terbang pribadi. Kenapa? Iya, tambah terus. Nah, jiwa tak akan pernah puas, maka caranya adalah dikekang. Jangan mengikuti bujuk rayu jiwa, tapi perhatikan apa yang diperlukan. Nah, itulah yang dibeli, dipelihara baik-baik dan disyukuri. Baik. Kita hidup di dunia bukan untuk jadi kolektor. Kalau di Indonesia kolektor apa itu? Perangko kah, atau kolektor kasut, kolektor bag, kolektor apa nama itu jam, stem, ya, kolektor stem. Kalau memang untuk diniagakan, nah ada untungnya. Kalau cuma untuk dikumpul-kumpul jadi tempat bersarangnya laba-laba, tak banyak untungnya. Nanti ada pemeriksaan di padang mahsyar lagi. Wala yuntab, wala ya'malu, wala yantik, dan tidak mengucapkannya. Tiap kita mungkin ada kedengkian pada teman yang lain, tapi jangan sampai mengucapkan itu. Biarlah kita redam di dalam hati kita, menjadi jihadun nafas. Tak perlu kita sebut-sebut. Fa idza fa'ala dzalik lam yadurruhu ma wudi'a fi jibillatih. Apabila dia melakukan ini, yaitu apa? Menjalankan apa yang dinasihatkan ini, maka tidak akan membahayakan dirinya apa yang diletakkan di dalam tabiat dia. Tabiat manusia dengki itu wajar, tapi jangan sampai diucapkan, diluahkan, dilaksanakan. Maka kalau hanya dalam hati, ini tidak membahayakan. Kecuali kalau terlalu dipikirkan, akhirnya jadi stroke juga. Nah, itu rugi sendiri. Iya, orang lain boleh punya duit banyak, kita sakit hati, kita yang stroke, masuk
apa itu KMC, ya, rugi duit banyak lagi. Jadi hibur diri sendiri, bahagialah dengan apa yang ada. Ya, bersyukur, tamam. Fa amma man yahsudu nabiyyan ala nubuwatih. Adapun orang yang mendengki seorang nabi atas kenabian beliau, seperti apa? Orang-orang Yahudi yang dengki kepada Nabi Isa, atau seperti Umayyah ibnu Salat yang dengki pada Nabi Muhammad, misalkan. Fa yajibu alla yakuna nabiyyan, maka dia wajib untuk tidak menjadi nabi. Tak layak nabi memiliki sifat dengki. Au aliman ala ilmih, atau dia mendengki seorang alim karena ilmu dari si alim tadi. Nah, ini tak layak ilmunya itu diberkahi nanti. Seperti yang diceritakan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Ada seorang rawi yang pergi ke berbagai negara, belajar ke ulama besar, lalu mencatat. Kemudian dia berdiri, duduk di tepi sungai, menghafal hadis-hadis. Di masa lampau memang hadis dan sanadnya dihafal. Tahu-tahu ada temannya datang. Temannya tanya, apa itu? Oh, ini hasil saya berjalan rihlah. Saya jumpa para ulama dan saya catat hadis-hadisnya. Temannya tanya, coba bawa sini, saya nak tengok. Ditengok langsung temannya dengki. Ini ulama-ulama besar. Kok tak layak punya macam ini? Langsung apa? Kertasnya dibuang di sungai. Ini jahat orang itu. Nah, yang sudah susah payah sedih, dia mengatakan, saya belum selesai hafal lagi, sudah hilang. Tapi berkah di tangan Allah, ternyata apa? Yang dizalimi malah ilmunya diberkahi. Nah, yang zalim namanya sudah lenyap, tidak lagi terdaftar dalam daftar para ahli hadis, dan itu banyak case-case macam itu, nggak diberkahi kalau dia dengki. Baik. Kemudian fayu asiru ay yurzaqa dzalik au yazula an, maka dia yuksir yaitu dia mengutamakan untuk dia juga diberi seperti itu, atau nikmat tadi hilang dari orang yang dia dengki. Ini zalim, ini jahat, inilah hasad. Fahadala uzralah, maka orang ini tak punya uzur. Karena apa? Hakikatnya dia telah menentang takdir Allah. Kenapa dia yang dapat? Kenapa bukan saya? Ini berarti dia mengkritik kebijaksanaan Allah Ta'ala. Maka tak ada uzur yang seperti ini. Wala tujbalu alaihi illa nufusul kafirah au syirrirah. Tidak ada yang dicetak dengan karakter seperti ini, tercetak seperti ini, kecuali jiwa-jiwa yang kafir atau jiwa-jiwa yang jahat. Ya, suka dengki lalu membuat tipu daya agar nikmat tadi hilang dari orang tersebut. Fa amma in ahabba ayyasbiqa aqrana, adapun kalau dia suka untuk mendahului rekan-rekan dia, wa yattali'a ala malam yudriku, atau dia suka untuk mengetahui sesuatu yang temannya yang lain belum mencapainya, ini perlombaan, tak masalah yang seperti ini. Fa innahu la ya'samu bidzalik, maka dia tidak dosa dengan itu. Memang berlomba-lomba, mereka belajar membaca 1000 buku. Saya masih ada kesempatan sebelum tidur saya baca buku satu lagi. Misalkan kan dalam 1 tahun, misalkan. Ya, itu sudah hebat. Misalkan kita berlomba-lomba, yang seperti itu bagus. Dia mampu sehari belajar 9 daras. Saya mau ingin tambah 1 kelas lagi, jadi 10 daras, 10 kelas. Dia mampu, kenapa saya tak mampu? Otak kita ukurannya sama, jantung kita ukurannya sama, maka saya tak nak kalah dengan dia. Ini bagus, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fa innahu lam yuksir zawala ma indahum anhum, maka dia tidak mengutamakan, yaitu tidak menginginkan hilangnya nikmat tadi dari mereka yang telah mereka miliki. Cuma dia ingin lebih banyak untuk dirinya. Bal ahabbal irtifa'a anhum, bahkan dia ingin lebih tinggi dari mereka tanpa menginjak mereka. Dan ini yang jarang kan. Gak apa-apa orang lain naik, saya ingin naik lebih tinggi. Yang buruk adalah yaitu saya ingin naik dengan menginjak kepala dia, biar dia jatuh ke bawah. Ini yang jahat. Menjatuhkan orang lain agar saya aja yang jadi pusat perhatian. Nauzubillah. Semua di tangan Allah. Kalau Allah menghendaki menghukum orang tadi, ya rugi dia atas kedengkian tadi.
Baik, liyazida hazzuhu inda rabbih. Dia ingin lebih tinggi dari mereka agar keuntungan dia di sisi Rabb-nya itu bertambah. Baik, yang dia inginkan adalah apa yang di sisi Allah, bukan di mata manusia. Kama lawistabaqa abdani ila khidmati maulahuma. Sebagaimana apabila ada dua orang hamba sahaya yang berlomba-lomba untuk melayani tuannya, ini tak masalah, baik, tanpa menjatuhkan temannya. Fa'ahabba ahaduhuma ayyastabiq. Maka salah satunya ingin mendahului, ingin melampaui yang lain. Ini tak mengapa. Faqad qala Allah Ta'ala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan di dalam yang demikian itu, yaitu nikmat-nikmat surga yang banyak, hendaknya orang-orang itu berlomba-lomba. Wa fi sahihaini min hadis Ibnu Umar, yaitu hadis yang di hadapan kita tadi. Anna radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la hasada illa fisnatain. Tidak boleh ada keirian kecuali pada dua jenis manusia. Rajulin atahu Allahu azza wa jalla al-Qur'an, yaitu seseorang yang Allah beri Al-Qur'an. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Lalu dia melaksanakan Quran tadi, rajin membacanya dan seterusnya di waktu-waktu malam dan waktu-waktu siang. Waktu siang banyak melaksanakan sholat duha atau sholat tahiyatul masjid barangkali, atau sholat wudhu, habis wudhu kemudian sholat dan sebagainya. Wa rajulin atahullahu malas. Yang kedua, orang yang Allah beri harta, fahuwa yunfiquhu fil haqq. Lalu dia menginfakkan harta tadi di dalam kebenaran. Yaitu mungkin untuk hak istri dipenuhi, hak anak-anaknya dipenuhi. Mungkin ada tetangga yang perlu dibantu, dibantu, atau mungkin ada anak yatim perlu dibantu dan seterusnya. Itu semua hak. Demikian pula misalkan ada jihad fisabilillah dibantu, itu semua adalah hak. Demikian pula ada tetangga negeri yang kena banjir mungkin, atau kena gempa bumi atau musibah yang lain, kita bantu. Ini semua dalam hak kebenaran. Ana al-laili wa ana an-nahar, di waktu-waktu malam dan waktu-waktu siang. Baik. Selesai dari Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ana al-lail itu jamak taksir. Iya, dia jamak dari an. Ya, ini jamak taksir. An artinya wakat, qita'atun minal wakat, potongan waktu. Nah, al-an waktu sekarang. Ya. Kalau ana itu waktu-waktu, banyak waktu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.